Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema atau judul games kali ini Pisces adalah Lika-liku cintaku padamu. Kira-kira bagaimana perjalanan cintanya terhadap kamu ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya Pisces ya. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Lika-liku percintaan atau perjalanan cintanya kepada kamu Pisces. 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 Oke, wow, saya lihat di sini ada yang cinta mati sama kamu ya, Pisces. Dia serasa ingin berada selalu di dekat kamu, tetapi terkadang kamu cuekin ataupun mungkin kamu lebih fokus pada diri kamu sendiri. Saya lihat di sini saya lihat di sini orang-orang yang malah ya setidaknya mungkin entah kamu entah dia ya yang toksik ya dalam hubungan, ataupun ya memanfaatkan ya, ataupun kondisinya ada hubungan triparty sehingga ada saling menyakiti ataupun saling tersakiti, ataupun cintanya tidak dibalas ataupun bertepuk sebelah tangan. Nah ini energinya general ya, energi banyak orang, jadi kamu menyesuaikan saja karena saya ambil sesuai dengan yang ada terbaca dalam kartu tarot ya. Kalaupun ini terjadi pada diri kamu, berarti energi kamu, kalau tidak berarti energi orang lain. Ataupun ini juga bisa terbolak terbalik, bisa ini ada di energi pasangan kamu atau orang yang kamu fokuskan atau orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini, ataupun mungkin ini ada di energi kamu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dia merasa kamu orang yang hebat, kamu orang yang baik, kamu orang yang tulus, tetapi kenapa kamu bisa meninggalkan dia? Ada beberapa yang sudah meninggalkan ya, dalam artian mungkin sudah berpisah, sudah cerai ya, ataupun yang tadi kamu dalam hubungan triparty, jadi bingung kira-kira harus mengambil keputusan yang bagaimana, apakah tetap dijalankan, dilanjutkan, ataukah saya harus mengambil keputusan untuk pergi ya. Karena saking cintanya ya, kita bicara cinta, jadi terkadang tidak bisa tidak bisa pakai logika gitu. Jadi terkadang mau pergi tetapi hati berkata tidak, dan sebaliknya ya. Jadi ya dia lebih banyak merenung, lebih menenangkan diri, lebih banyak berdoa untuk bisa mengambil keputusan yang bijaksana untuk diri dia ya. Dia melihat kamu orang yang cuek ya, tetapi kamu itu orang yang membuat dia bisa nyaman walaupun dengan diam kamu ya. Dan saya lihat juga di sini dia melihat kamu itu orang yang banyak rezeki ya, dan
dermawan ya. Dari situ dia senang, karena dalam artian gini, kalau dia susah kamu bisa membantu dia. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Dulu mungkin ya, ataupun mungkin sekarang kamu masih tetap bersahaja dengan kesederhanaan, empati ya, kamu mempunyai empati yang tinggi, bisa menolong dia, bisa membantu dia, terutama dalam soal keuangan. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang krisis ekonomi ya, kamu bantu, ataupun ya kamu nggak pelit, kamu malah membantu orang bersedekah gitu ya, dia suka dari kamunya seperti gitu. Terus penantian juga ada beberapa dari mereka yang aduh, kira-kira kapan ya kamu bisa lamar saya, kapan ya kamu bisa mengenalkan saya ke orang tua kamu, atau sebaliknya. Jadi ya itu ada penantian ya, bingung, cemas ya, ataupun yang tadi saya bilang triparty, kira-kira gimana, lanjut tidak ya, karena memang di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya, sehingga dia mengambil keputusan apa itu, dia masih bingung ya. Tetapi ya itu, mungkin ada salah satu keputusan yang dia sudah ambil, yaitu memilih pergi. Itu menurut dia adalah keputusan yang terbaik, walaupun dia merelakan cinta dia kepada kamu ya, untuk bisa meraih hidup yang lebih baik, hidup yang lebih jelas. Karena dia tahu bahwa jangan sampai karena cinta kamu, cinta dia, cinta kalian, akhirnya ada yang tersakiti atau saling menyakiti, mungkin dari keluarga, yang tadi saya bilang ada perbedaan ya, tidak ada restu, tapi malah kamu dicibir, dia dicibir dari keluarga kamu, atau sebaliknya tidak ada penerimaan dari lingkungan juga dan semuanya ya. Jadi dia tidak mau menambah masalah, sehingga dia pergi meninggalkan kamu. Ataupun ada juga cinta tak terbalas ya. Ini saya lihat cinta tak terbalas ini dia suka, kamu sudah tahu ya, kamu ibaratkan gini, ada beberapa dari sahabat kamu, orang-orang yang kamu kenal ya, mengutarakan cinta, ataupun ya kadang-kadang memberikan sinyal-sinyal bahwa dia menyukai, mencintai kamu. Tetapi terkadang kamu cuek aja gitu, ya sudah, cuek bebek. Jadi seakan-akan kayak aduh, kayaknya cintaku gak terbalas. Ataupun ada yang PHP ya, di awal romantis tapi ujung-ujungnya kita hanya sebagai teman aja ya. Kenapa tidak dari awal, kenapa saya sudah berbahagia, sudah senang, baru kamu kenapa saya sudah senang baru kamu artinya saya bahagianya baru kamu mau pergi meninggalkan saya. Ini dia sedih sekali ya. Dan ya, dia betul-betul sebenarnya ingin kamu bisa mengerti akan dia ya, bisa mengobati rasa sedih dia, tetapi malah kamu memberikan kesedihan kepada dia. Nah ini ya, dia lebih ya berserah aja, lebih menerima dengan lapang dada keputusan kamu, walaupun mungkin berat untuk dia ya. Tetapi dia ada penantian, dia selalu bersabar untuk bisa ya, kalau mungkin di hari di lain waktu bukan kamu jodoh saya, tetapi saya tetap akan menunggu ya kamu. Dan kalaupun memang bukan jodoh, artinya gini, walaupun memang kamu sudah putusin saya, tetap saya akan menunggu kamu gitu, dalam diam. Tetapi kalau memang kamu pun bukan jodoh saya, berarti ya saya sudah tahu pasti akan ada jodoh yang tepat untuk saya akan tetap menunggu itu, kata dia dalam hati ya. Suara hati dia berkata bahwa oke, saya tetap sabar, harus tetap tenang ya, supaya kehidupan ini jauh lebih baik, dan ke depan akan mendapatkan orang-orang baik dari karma baik yang saya dapatkan. Jadi dia berinvestasi ya, untuk bisa mendapatkan ya ke depan orang-orang baik seperti gitu. Dan saya pun lihat dia melihat kamu tuh orang yang sabar, orang yang tidak bertopeng, orang yang jujur ya. Ya walaupun memang kejujuran kamu kadang-kadang bikin sakit ya, karena ada beberapa dari kalian yang bicaranya agak tajam, pedas ya, sehingga membuat dia itu sakit hati, tercabik-cabik ya. Dikarenakan ya itu, mungkin kamu harus bisa ke depan memfilter ucapan kamu. Terkadang kamu tuh depoin ya, bagus, dia menurut kamu ya itu kejujuran kamu, keluguan kamu, tetapi kan dari kata-katanya itu kan kurang enak didengar. Terkadang kata-katanya itu serasa kasar, ataupun malah menyudutkan dia, sehingga dia merasa bahwa wah, kamu nih gimana, kenapa selalu menyudutkan saya, ataupun malah kok tidak romantis, ataupun manja, ataupun apa ya,
langsung aja tuh di poin, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ini banyak aturan, ataupun mungkin menuduh ya selingkuh. Terus kadang-kadang ini kalau sudah berkeluarga, saya lihat di sini kan tadi ada masalah keuangan ya, menuduh-menuduh yang nggak jelas, kenapa uangnya habis begitu saja, kenapa gitu-gitu ya. Jadi ya tidak ada transparansi keuangan juga ya, walaupun dia bucin sama kamu ya, tetapi memang dia tuh kan ada rasa apa dibilangnya, ada perasaan gitu kan. Jadi secinta-cintanya kamu, tetap dia juga ada perasaan. Kamu harus bisa mengerti akan perasaan dia. Jangan hanya lihat dari diri kamu ya. Dan mintalah maaf kepada dia kalaupun kamu salah, dan sebaliknya kalaupun dia salah, berikanlah dia maaf. Ini malah ada yang diam, ada yang langsung cuek, langsung pergi ya, tanpa ada kata ya, entah penjelasan atau apa, langsung aja pergi ya, langsung aja putus, pisah ya. Ya ini karena ada beberapa dari pasangan kamu orangnya cepat tersinggung ya, sehingga ya membuat kamu juga pusing, stres ya. Ini orang nih kita kasih tahu, tetapi malah dia balik marah, padahal dia sudah salah, tapi malah mau membenarkan kesalahan dia. Nah ini ada beberapa, sehingga dia menanti ya, agar kamu bisa memberikan dia pemaafan, walaupun mungkin kondisinya sudah berpisah, tetapi dia tetap sabar. Dan ada pun dia juga, saya lihat di sini, yang mungkin tidak dinafkahi ataupun ditinggal aja begitu aja ya, yang tadi saya bilang ya. Ya dia ambil positive thinking aja ya, selalu berpikir positif bahwa ya kalau terbaik pasti kalau kamu yang terbaik pasti akan universe kasih kembali, ataupun kamu akan datang kepada saya kembali. Tetapi kalau tidak ya akan ada dikirimkan orang-orang baik yang akan datang menolong saya. Nah ini pemikiran positif dia yang selalu dia tanamkan dalam benak dia, untuk bisa ya dia panjatkan ya ke dalam doa, sehingga berharap ya, artinya dia berharap suatu saat nanti doa dia bisa terkabul seperti gitu. Dia sangat mencintai kamu ya, orang-orang yang kok terkoneksi dengan kamu ini ya. Dia melihat kamu orang sosok yang seksi, sosok yang cantik, ganteng, misterius ya. Saking misteriusnya itu yang membuat dia mau ke kamu, mau ada sisi yang harus saya lihat gitu, tapi saking misteriusnya kamu cuek sampai menyakiti hati dia. Nah ini yang membuat dia kadang-kadang merasa bahwa seakan-akan saya tidak diinginkan. Terkadang malah dia berpikir bahwa jangan sampai kehadiran saya ini hanya mengganggu kamu, dan itu yang dia tidak mau ya. Dia mau itu kehadiran dia itu bisa membahagiakan kamu, tetapi malah selama bersama kamu kamu itu marah terus. Nah ini isi hati dia ya, curhat dia ya. Bukan berarti saya berbicara negatif tentang kamu, tidak, tetapi ini isi hati tentang dia ke kamu. Toh kalau memang ini bukan di kamu, berarti ini energi terbolak-terbalik yang tadi saya bilang ya. Berarti ini energi kamu, ataupun kalau tidak ya energi pasangan kamu ya. Dan kalaupun tidak ada ya bukan energi kamu, karena ini energi general. Jadi ini bisa energi dari seluruh Pisces ya. Jadi kamu ambil saja sesuai yang kamu rasakan ya. Dan ini ya artinya lika-liku kan ibaratkan tidak mulus ya. Ada belokan kiri, kanan, tanjakan, turunan ya. Jadi ini ya, kebanyakan itu tantangan. Makanya saya sesuai tema ya. Ada yang lebih baik, ada juga buruknya gitu tentang kamu. Jadi yang baiknya kamu ambil ya, tingkatkan. Yang buruknya kamu introspeksi, karena ini isi hati dia terdalam, walaupun dia diam ataupun dia tidak mengungkapkan kepada kamu ya. Jadi kamu harus lebih hebat, lebih nyaman ya. Lebih hebat dalam artian, pertama bisa memperjuangkan dia, terus yang kedua bisa memberikan dia kenyamanan, yaitu yang tadi saya bilang, hubungan itu harus dalam pelayanan, ataupun jangan sembunyi-sembunyi dalam hubungan. Karena saya lihat di sini kan tadi ada triparty ya, bingung ya, ataupun mungkin kondisinya masih karena backstreet ya, tidak dapat restu dari orang tua ataupun apapun, sehingga mau tidak mau kalian hubungannya kucing-kucingan ya, sembunyi-sembunyi. Nah ini dia nggak mau, ataupun ada tarik ulur, akhirnya putus. Ya itu karena dia serasa kamu tidak tegas dalam hubungan. Dia tahu bahwa kalian itu orang tegas, orang cerdas, orang brilian ya. Tetapi dalam hubungan itu pelin-pelan ya. Dia mau kamu itu harus bisa lebih tegas dalam hubungan juga, bisa memberikan yang terbaik untuk dia, bisa juga
dibilangnya bijaksana dalam hubungan, bisa mengerti akan diri dia, bisa memprioritaskan dia, tetapi yang dia dapatkan kamu cuek, kamu diam, padahal dia bucin sama kamu, ya, tidak berempati terhadap dia. Tapi kalau orang lain berempati, ya, kamu baik sekali sama orang, tapi kalau sama dia kok cuek, dingin, ya itu, ya. Ataupun yang tadi saya bilang, kata-kata kasar terlontar dalam mulut kamu, keluar dari mulut kamu. Jadi ya yang dia dapatkan tuh sakit hati. Ya mungkin lebih dari itu, dia tahu bahwa kamu orang yang baik, ya, orang yang saking jujurnya ya polos, akhirnya ujung-ujungnya saking jujur kata-kata kamu tidak difilter, akhirnya dia sakit hati lagi, ya. Dia mau membuat kamu bahagia, tetapi dia nggak tahu caranya gimana, ya itu karena mungkin energinya masih belum ada, ya. Dikarenakan ya ada beberapa dari kalian juga saya lihat masih menantikan orang lain ataupun orang-orang di masa lalu, ya. Ataupun saya lihat juga di sini cintanya bertepuk sebelah tangan karena kamu merasa kasihan ataupun karena kesepian, sehingga tadi dia merasa bahwa kamu itu orangnya hanya PHP-in dia gitu. Dan akhirnya dia tahu bahwa kamu tidak berbahagia bersama dia, sehingga dia mengambil jalan bijak menurut dia, yaitu mundur. Tetapi ya dia tetap semangat, ya, dia tetap juga mendoakan kamu, ya, supaya kehidupan kalian bersama di hari esok itu bisa lebih baik, ya. Dan kalaupun sudah ada kalau kamu sekarang pasangan, ya pasangan kamu tuh lebih fokus pada karir, ya, dia mau juga kamu harus jangan terlalu cemburu, ya, kalau seandainya sudah nikah, ya. Transparansi keuangan juga harus ada, ya, jangan terlalu banyak di luar, tetapi harus lebih banyak intens dengan pasangan dan anak, ya. Kamu itu terlalu sibuk dengan diri sendiri, fokus juga pada karir, tetapi kalau keuangannya ya sedikit aja. Dia mau ya kamu juga bisa fokus pada memberikan waktu untuk keluarga juga, dan ya kalau bisa ada transparansi keuangan supaya dia tahu bahwa oke, pengeluaran segini, ya, artinya ada komunikasi lah, jangan diam bingung, ya. Terus ya begitu aja, kasih cuman contohnya nih 1 juta, padahal biaya hidup ini sudah naik, ya, setidaknya dia mau juga kamu tambahlah sedikit untuk keuangan, dan ada transparansi keuangan juga, jangan sembunyi-sembunyi, ya. Nanti dia pikiran kan, ini uangnya nih di kemana, apakah sudah ada 02 atau 03. Itu pemikiran atau negative thinking, ya, karena dia melihat wah ini uang kamu kerja keras tapi kok uangnya cuma segini, padahal mungkin kamu ya uangnya kebutuhan juga banyak, jadi kebutuhan kamu sendiri juga banyak, jadi ya mau tidak mau harus di manage, dibagi secara bagus gitu. Tapi ya itu, dia mau juga kamu bisa melihat dari sisi dia, ya. Banyak di rumah, jangan banyak menurut dia, ya, kamu keluyuran di manapun gitu yang nggak ada hasil. Kadang-kadang kamu malah mungkin lebih sibuk dengan diri sendiri, dengan sahabat, tanpa melihat dari sisi dia, ya. Oke, itu yang saya lihat, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, ya, isi hati dia, ya. Dan lika-liku perjuangan cintanya terhadap kamu, walaupun dia bucin, tetapi memang dia ya agak ada sedikit cuek, tetapi ya itu tetap dia menantikan akan diri kamu. Dia bucin karena kamu bucin, artinya dia cuek karena kamu cuek, ya, walaupun bucin, ya. Tetapi karena itu yang tadi saya bilang, kamu cuek itu dia takut nanti jangan sampai kemanjaan dia ataupun kehadiran dia itu akan mengganggu kamu. Makanya dia walaupun dia bucin tapi dia tetap berperilaku tenang untuk bisa menahan atau mengontrol emosi dia terhadap kamu, ya, seperti gitu. Dan semoga resonate. Saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak, ya. Dari zodiak ada Libra, Scorpio, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Aquarius, sesama Pisces, dan Sagittarius. Dari inisial ada huruf C, H, P, Q, L, T, M, U, F, W, J, H, A, W, G, I, R, U, S, T, D, H, M, U, L, dan Y, ya. Itu dari inisial. Dari angka 1 sampai 31 ini dari angka, maaf 1 sampai 31 ini dari tanggal. Tetapi ini bukan tanggal saja karena ya berkaitan dengan angka, jadi kamu bisa menyesuaikan antara nomor baju, nomor sepatu, nomor apapun, ya, yang berkaitan dengan angka dan sesuai dengan intuisi kamu.
Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 3, 5, 1, 10, 7, 9, 8, dan 4 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada 15, 18, 17, 20, 13, 11, 12, 17, 14, dan 16 ya. Dari 21 sampai 31 ada 27, 28, 30, 21, 26, 31, 27, 28, ada beberapa yang double, bagus ya. Pokoknya yang double-double energinya bagus ya. Berarti memang orang-orang itulah yang mencintai kamu, lagi kesemsem sama kamu, lagi betul-betul ingin mencurahkan isi hatinya kepada kamu ya. Ada angka 22, 24, 29, dan 26 ya. Itu dari ketiga kategori, dari zodiak, inisial, dan angka. Semoga ada yang resonate juga dengan kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu. 1, 2, 3. Pesan universe untuk kamu. Apa yang ingin universe sampaikan? Harus lebih tenang, terutama dalam pengeluaran, ataupun mungkin kondisinya kamu lagi banyak hutang ya, ataupun lagi rumit saja dalam hubungan karena masalah uang. Ini contoh yang tadi saya bilang, kapan kamu nikah tapi aku belum ada uang, gimana mau nikahnya. Terus dalam hubungan rumah tangga yang tadi saya bilang kurang transparansi keuangan, padahal sebenarnya memang keuangan kamu kurang gitu ya. Itu harus bisa lebih tenang, lebih enjoy, komunikasi diperlancar. Ini terkadang ini masalah timbul ini karena komunikasi ya. Jadi universe mau kamu tunjukkan rasa sayang kamu itu dengan ekspresi, dengan komunikasi, bicara kayak gitu ya, dan omong, jangan rasa tidak enakan. Terkadang kamu itu nggak enakan ya, jadi diam. Artinya gini, dari omongan juga itu harus bisa lebih lembut, jangan to the point ya. Tadi yang dia bilang artinya filter dulu bahasanya, jangan sampai maksud kamu betul tapi caranya salah atau ucapannya salah ya, akhirnya dia merasa bahwa kamu tidak menyayangi dia, ataupun malah membatasi dia, ataupun malah mengekang ya. Universe juga mau kamu harus lebih tenang, jangan marah, cepat marah, karena saya lihat sini ada cepat emosian ya. Ataupun ya walaupun dia diam tapi dia emosi. Nah, ini ada beberapa ya, dia mau kamu tuh lebih penyayang ya. Tunjukkan rasa sayang kamu dengan ucapan dan tindakan, harus balance. Kalau tidak ada ucapan juga, wah repot ya. Karena manusia ini kan butuh pengakuan ya. Dari apa? Dari kata-kata. Nah, ini kata-kata kamu juga harus lebih lembut ya. Ibaratkan untuk mengarahkan orang itu nggak bisa marah-marah ataupun tegas-tegas gitu kan. Walaupun dia salah, kamu tetap harus penuh dengan kelembutan supaya bisa mengarahkan. Kalau kita mengarahkan dengan penuh kelembutan, dia akan bisa menerima. Tetapi kalau kamu mengarahkan dengan emosi, dengan intonasi yang agak kencang, itu nggak akan bisa. Itu malah menyakiti hati dia ya. Ujung-ujungnya ya berpisah, ataupun malah ada yang tersakiti dan ada yang menyakiti menurut dia, walaupun kamu maksudnya bagus. Karena memang saya lihat di sini ada beberapa pasangannya yang memang manja ya. Jadi kamu juga harus bisa melihat karakter dari pasangan kamu ya. Kalau dia manja berarti memang harus dengan kemanjaan, tegur dia dengan kemanjaan, sambil manja sambil omong ya. Tidak bisa kita bilang duduk di sidang kayak sidang gitu, dia akan merasa sakit hati ya. Ataupun sebaliknya, terlalu dimanja akhirnya malah ini ya. Kalau memang orangnya tegas, orangnya kepala batu, orangnya agak keras kepala, ya sidang aja nggak apa-apa, tapi bicaranya pelan, harus penuh dengan kedewasaan dan etika juga, supaya dia bisa menerima dengan baik dan bisa mengintrospeksi. Tapi memang dalam hubungan dia mau juga kamu sama-sama saling introspeksi, seperti gitu ya. Jadi dia mau kamu juga introspeksi supaya hidup kalian juga baik ya. Jangan hanya mau ditegur, jangan hanya mau komplain, atau ya artinya bisa juga menerima koreksi. Jangan hanya mau dikoreksi tapi tidak mau dikoreksi ya. Harus seimbang, seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kalian Pisces ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.